Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hadimatus dari kelas PGMID dengan NIM 20321110127. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang terakhir, yaitu Ingkar As-Sunnah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang terdapat di Ingkar As-Sunnah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ingkar sunnah dan bagaimana sejarah perkembangan ingkar sunnah, siapa saja tokoh-tokoh ingkar sunnah, dan bagaimana argumen-argumen dan bantahan mengenai ingkar sunnah baik bersifat akli maupun nakli. Di sini saya akan menjelaskan kata ingkar as-sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Dalam beberapa bahasa Arab, ingkar berarti dari kata angkara yang kiru ingkaran, yaitu mempunyai arti tidak mengakui, tidak menerima di lisan, di hati, bodoh dan tidak mengetahui sesuatu, dan menolak lisan yang ditumbuhkan di hati. Sementara kata sunnah secara bahasa, perjalanan, perilaku, dan tata cara yang kemudian dimaknai sebagai perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi di kalangan para ahli hadis. Ingkar sunnah itu sendiri mempunyai arti, paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Jadi ingkar as-sunnah itu adalah kelompok atau pendapat atau paham yang menolak sunnah Nabi Muhammad sebagai landasan hukum. Jadi ini kelompok-kelompok yang tidak menerima sunnahnya Nabi, sunnah sebagai landasan. Padahal sunnah itu sebagai landasan hukum, setelahnya kita mengetahui landasan hukum Islam. Jadi memang kelompok-kelompok ini yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sejarah perkembangan ingkar as-sunnah. Ingkar sunnah era klasik. Terdapat beberapa orang pada masa sahabat yang kurang begitu menaruh perhatian, hanya perorangan saja. Mereka mengindahkan hadis dan hanya fokus untuk belajar Al-Quran saja. Jadi mereka itu fokus kepada Al-Quran saja, memang menolak sunnah dan fokus pada Al-Quran. Pada masa era Imam Al-Syafi'i, gerakan ingkar sunnah sedang bergejolak. Jadi muncul golongan-golongan pengingkar sunnah. Munculnya di masa-masa ini malah muncul golongan lagi. Jadi ada golongan-golongan lagi di era Imam Al-Syafi'i. Ingkar sunnah era modern merupakan masa pembaruan terhadap kajian-kajian keislaman yang ada. Pada masa ini, konsepsi teologi dalam benak umat Islam mulai dipertanyakan. Jadi memang banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak orang di umat Islam. Jadi memang banyaknya orang pintar, jadi banyak orang yang bertanya-tanya tentang hukum ini, hukum itu di perorangnya. Tokoh-tokoh ingkar sunnah. Yang pertama ada Taufik Siddiq. Itu wafat tahun 1920 Masehi. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi juga. Jadi tokoh-tokoh ini juga menolak ajaran atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Padahal hadis Nabi itu memang sumber hukum yang kedua dari Al-Quran. Bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran, tidak. Tapi kita
itu tetap menganut Al-Quran dan hadis itu sebagai penjelasnya. Sebenarnya itu, tapi beda pemikiran dari tokoh-tokoh ini. Pokoknya dia itu fokus pada Al-Quran saja, tidak pada hadis. Ada Rosyad Khalifah itu sama, ada Ulam Ahmad, ada Qasim, dan tokoh-tokoh yang lain di Indonesia itu juga ada banyak sekali. Argumentasi ingkar as-sunnah itu ada argumen nakli, yaitu argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah hadis Nabi. Selanjutnya ada disakli, yaitu argumen-argumennya itu argumen-argumen akli, itu ada Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Jadi memang argumennya itu Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu adalah karangan Yahudi. Jadi Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Jadi memang argumen-argumen akli itu dari akal pikiran mereka. Selanjutnya bantahan-bantahan tentang argumen-argumen atau terhadap ingkar itu adanya ketentuan tegas dari firman Allah, ketentuan fardunya itu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.